Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal muhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati bighairi hisab wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswaji uduriyati wa li baitil kiram ajma'in. Syawal lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Summa susan ila sultanil awliya Syedi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syawal lillahi al-Fatihah. Iya kan. Surah al-Rajim. Summa khususun ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Sibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhuma. Syai'ul lillahi lahumal Fatihah. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, para sesepuh TKN Suryalaya Sumatera Selatan. Kemarin malam sudah ingat, lupa lagi ini. Sesepuh LDTKN Suryalaya Sumatera Selatan, wabil akhos sohibul hajah Bapak Haji Samsul sekeluarga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah, taufik Allah, hidayah Allah. Kita selalu menerima siang, malam, pagi, sore dari Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Kita syukurin bersama dengan sekedar kalimah syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah ma'assalam kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhwan akhwat TKN Suryalaya di mana saja berada, wabil akhos di Sumatera Selatan ini, yang diciptakan oleh Allah di akhir zaman. Kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dijadikan murid pangersa Banum
Syekh Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita lihat yang hadir manakib. Saya sering ketahui mulai dari pertama. Cuman yang nggak ketahui saya yang ada di mana itu? Jalan 17 apa? Iya. Tapi kalau yang lain ini sering saya lihat di Bapak Haji Johan, di Bapak Haji Fauzi, tadi malam 2. Alhamdulillah kita yang hadir pada kali ini semua murid Pagar Sahabat, kita seperguruan. Amin. Selain seperguruan, kita seperjuangan. Marilah kita berjuang meningkatkan thariqah Aba Anum di mana saja, bukan hanya di rumah. Panjenengan kemana-mana ketemu, perjuangkan thariqah ini. Ini jalan menuju Allah. Kita seperguruan, seperjuangan, senasib lagi. Ya kan? Sama-sama murid. Saya murid, panjenengan murid, senasib, nasibnya sama. Senasab lagi. Cucu, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Benar kan? Mari kita sama-sama juang. Di mana saja berada, Jakarta, Bali, perjuangkan. Barangkali mau, tidak mau nggak apa-apa, panjenengan nggak rugi. Kalau mau beruntung luar biasa. Satu saja panjenengan dapat, mengajak dengan benar, jangan memaksa. Pahala orang yang diajak, mulai kerja thariqah sampai meninggal, sama dengan panjenengan. Kalau orang 100, kalau sampai orang 1000, terus terang pahalanya ikhwan akhwat Aba Anum semua masuk sama Aba Anum, masuk kepada kita juga satu persatu. Amin. Allahumma amin. Makanya jangan hanya katakan alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini syukur kecil. Syukur tapi kecil. Baru kalau ada keuntungan, ada kesenangan, ucapkan alhamdulillah. Baru kita selesai makan yang enak-enak, oh alhamdulillah. Tapi kalau sibuk, kalau repot, punya hutang, enggak baca alhamdulillah. Kalau dalam thariqah, terus terang, panjenengan sibuk di mana saja, di rumah orang, di rumah sendiri, di jalan, syukur. Kenapa? Ada zikir hofi. Ra'su syukri kulli nikmatin zikrullah. Ini rajanya syukur. Ingat Allah. Makanya alhamdulillah ini ada inti 4 perkara di dalam kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasanya dikaji pertama. Makanya di dalam Al-Quran setelah bismillahirrahmanirrahim ada kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikaji hanya kalau senang, kalau enak, baru alhamdulillah. Bahkan tidak dilanjutkan kepada rabbil alamin itu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Yang pertama, inti daripada alhamdulillah ini minang apa ini? Lo nggak bisa bicara sambil minum, nggak bisa ini. Nanti aja deh.
Bisa habis kalau nanti, kalau sekarang repot ini. Alhamdulillah, isi pertama ini bukan punya kita. Tentunya panjenengan sudah banyak yang tahu. Yang pertama, hamdu qadimin li qadimin. Ini pujiannya, memujinya, menyanjungnya Allah kepada Allah sendiri. Ini jangan diambil kita. Kalau kita jangan memuji dirinya sendiri. Hamdu qadimin li qadimin. Bahkan Allah mengakui sendiri di Lauh Mahfudz sana, yang tertulis pertama adalah pengakuan Allah. Awwalu ma kutiba fil lauhil mahfudz, awwalu ma kutiba bil qalami fil lauhil mahfudz bi amrillahi ta'ala, inni anallah la ilaha illa ana. Di sana di Lauh Mahfudz pertama kali, tidak ada tulisan lain. Ini perintah Allah. Inni anallah la ilaha illa ana. Yang pertama kali yang ditulis di Lauh Mahfudz, awwalu ma kutiba bil qalami fil lauhil mahfudz, tapi bi amrillahi ta'ala, inni anallah la ilaha illa ana. Saya, kata Allah, nyata-nyata, sungguh benar Allah. Ini pengakuan Allah. Kalau orang jangan seperti ini. Wah, kalau bukan saya, wah jangan. Ini hak Allah. Mengakui dirinya sendiri sebagai Allah, sebagai Tuhan, hak Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Gak ada orang selain saya, jangan. Hanya sebagai pelantara sih mengakui, luar biasa. Oh, pelantara, bukan yang memberi. Memberi pelantara, jangan mengaku-ngaku, nggak usah. Siapapun yang memberi, pemberian itu dari Allah. Kita dari Allah. Kita punya Allah. Apa yang ada punya Allah semua. Ini inti dari alhamdulillah. Hamdu qadimin li qadimin. Awwalu ma kutiba bil qalami fil lauhil mahfudz bi amrillahi ta'ala, inni anallah la ilaha illa ana. Muhammadun abdi wa rasuli. Ini dia pertama. Muhammad abdi, kata Allah. Muhammad itu hambaku, wa rasuli, dan utusanku, wa khiyarati min khalqi, dan pilihanku dari makhluk. Pilihan Allah. Jadi kalau zaman ini, zaman akhir, ada aja orang yang mengatakan Allah salah pilih sih ngutus Nabi. Ada yang mengatakan gini. Ya kalau nggak ada, barangkali nggak dengar. Kalau saya sudah dengar bahwa orang mengatakan Allah salah pilih memilih Rasulullah. Nggak salah pilih. Pilihan Allah tepat. Pilihan Allah benar. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan dalam satu hadis, ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Saya orang yang dipilih. Sabda Rasul. Saya orang yang dipilih, min khiyarin, dari pilihan. Min khiyarin, dari pilihan. Pilihan Allah sama Rasulullah bukan hanya satu. Rasulullah dipilih oleh Allah, negaranya negara Arab. Bukan negara Indonesia. Bukan negara Malaysia. Bukan Brunei, bukan Thailand, Singapura, Turki, bukan. Tapi yang dipilih Allah. Anak khiyarun, sabda Rasul. Pilihan Allah.
Yang kedua, Rasulullah itu dipilih daerahnya mana, bukan daerah Palembang, bukan daerah Kalimantan, tapi daerah Makkahul Mukarramah, tanah Mekah yang mulia, yang dimuliakan Allah. Ana khiyarun min khiyarin. Yang terakhir min khiyar lagi, sabda Rasul. Pilihan yang ketiga, Rasulullah dipilih min Bani Hashim, dari golongan Bani. Makanya kita oleh pengersa apa diberi selawat ijazah dari Syekh Khalil Bangkalan, selawat Bani itu luar biasa. Golongan Rasulullah Bani Hashim, pilihan Allah. Makanya setiap sebelum salat dikir dulu salawat Bani Hashim. Lagunya bagus. Bagus enggak? Bagus. Enggak ada salawat Bani Hashim lagunya seperti Suryalaya. Salawat Bani Hashim. Apalagi panjenengan amalkan. Selain didikirkan, amalkan. Ambil berapa ya? 4.444. Bisa. Salawat Bani Hashim 4.444 tiap malam. Barangkali yang enggak punya jodoh lekas cepat punya jodoh. Yang punya hutang cuman yang belum meninggal jangan dulu meninggal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Hamdu qadimin li qadimin. Pujiannya Allah kepada Allah sendiri. Jangan ditiru manusia, jangan ditiru hamba, salah. Hamba jangan ngaku-ngaku. Kita semua apa yang ada di dunia punya Allah. Dibebaskan oleh Allah, beres. Siapa yang ganggu gugat? Nggak ada. Ditinggikan oleh Allah, beres. Nggak ada yang ganggu gugat. Semuanya Allah. Hamdu qadimin li qadimin. Pujian Allah kepada yang qadim. Pujian Allah sendiri kepada Allah sendiri. Satu. Ini ada 4. Kedua, hamdu qadimin li hadisin. Pujian yang qadim kepada yang hadis. Pujiannya Allah kepada hambanya ada. Allah memuji hambanya. Allah memuji manusia ada. Hamdu qadimin li hadisin. Ini kalau orang mendapat pujian Allah, orangnya luar biasa. Bukan orang-orangan nih. Sungguhan. Insya Allah ya, kira-kira guru kita sudah mendapat pujian Allah. Contoh panjenengan bisa lihat, kalau tidak cocok sama Allah, nggak mungkin cocok sama Palembang, sama Kalimantan, sama Madura, sama mana itu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Saya di Jeddah, di Mekah, nalken tahun 2017. Masa sih Abah Anung cocok sama orang sana? Di Madinah saya nalkin. Tadi kau tidak sebenarnya. Perjuangkan mari. Ini perjuangan ini terima nanti di akhirat. Jangan terima sekarang. Nggak ada perjuangan kita diterima sekarang. Hamdu qadimin li hadisin. Mudah-mudahan semua ini mendapat pujian Allah karena berjuang dalam thariqah Abah Anung. Kalau mendapat pujian Allah, hamba-hamba Allah siapapun orangnya di mana, sudah luar biasa. Saya pernah temukan suatu riwayat. Ini nanti kalau tumpah ini bahaya ini. Tangan saya akan gini-gini, bukan diminum.
Juga yang saya temukan mursyid panjenengan. Ini orang luar biasa. Siapa itu? Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Mursyid kita. Mursyid ke-8 urutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Allah urutan ke-10. Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini punya murid namanya Syekh Siris Sakoti. Diangkat sebagai mursyid mengganti Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Suatu saat Syekh Siris Sakoti mimpi. Syekh Siris Sakoti itu mimpi aras. Luar biasa nih, aras. Bukan mimpi Palembang nih. Bukan mimpi gunung tinggi. Wah, kalau panjenengan mimpi gunung tinggi sudah bangga. Wah, barangkali saya dapat apa ini ya. Tapi kalau siapa itu? Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi mimpi aras. Aras ini diciptakan Allah 4000 tahun setelah menciptakan roh kita. Aras ini. Air aja. Serai. Biasa ini suara tua ya. Dengan lain dengan suara muda. Samping bayi. Waktu Syekh Siris Sakoti mimpi aras, tahu-tahu di aras itu ada Syekh Ma'ruf Al-Karhi kelihatan. Iya. Kalau kita melihat burung saja di gunung, wah, saya temukan apa nanti. Syekh Siris Sakoti mengetahui di aras itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi gurunya. Waktu melihat Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu ada suara Allah. Allah menanya kepada malaikat, didengar oleh Syekh Siris Sakoti. Wahai malaikat-malaikatku, tahukah kalian semua siapa orang yang ada di aras itu? Ini firman Allah kepada malaikat. Malaikat yang banyak itu matur, ya Allah, saya nggak tahu siapa orang itu kok sampai ada di aras. Yang dengar Syekh Siris Sakoti muridnya sudah diangkat mursyid sebagai pengganti Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Akhirnya Allah memberitahu kepada malaikat itu, wahai malaikat-malaikatku, orang yang ada di aras itu kekasihku. Mursyid kita, kekasih Allah. Itu dipuji Allah, bukan dipuji orang. Wah, dipuji gubernur aja sudah bangga, ketawa mendapat pujian gubernur. Ini Syekh Ma'ruf Al-Karhi dipuji Allah. Itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi kekasihku, hambaku. Oh, lain dengan orang lain. Syekh Siris Sakoti itu, waduh, luar biasa. Guru saya dianggap dipuji, kekasihku, hambaku. Kalau sudah dianggap hambaku saja oleh Allah, wah, sudah. Ini Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Memang ada. Hamdu qadimin li hadisin. Yang kedua, tadi saya bilangin ada 4. Lanjut. Tinggal 2 ini. Hah? Enggak.
11 kurang 10. Ya dong. Ini kalau dilanjutkan kira-kira setengah 12 nanti. Nggak tahu apa selesai apa enggak. Ya boleh aja, saya ikut saja. Disuruh teruskan ya terus. Kata orang Madura, saya ini sapi-sapian. Sapi dibawa orang kemana-mana ikut. Sapi itu ikut orangnya yang punya. Dibawa ke Palembang ikut ya. Dibawa ke Bali ikut ya. Iya. Mudah-mudahan nanti di akhirat saya ada yang bawa ke surga. Semua ini ikhwan akhwat dibawa oleh guru mursyid, dibawa oleh Sidina Ali, dibawa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak sampai ditanya apa-apa ya. Ini namanya orang masuk surga tanpa hisab. Enggak ditanya-tanya oleh malaikat. Ada. Mau panjenengan? Mau semua nih. Ditawarin itu. Kalau mau dikasih uang mau. Satu orang yang mau, yang lain enggak mau. Wah. Ini umat Rasulullah. Nanti di akhirat ya dialihkan dulu ya. Tinggal 2 tadi. Biarin. Disuruh terus. Siapa yang salah? Kalau saya teruskan, ya panjenengan akui saya yang salah. Kok saya nyuruh terus? Ya. Di akhirat ini ada umat Muhammad khusus, bukan umat yang lain. Rasulullah bersabda, "Utitu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata biwairi hisab." Saya dikasih oleh Allah 70.000 umatku bakal masuk surga tanpa hisab. 70.000 banyak. Hah? Sedikit. Umat Rasulullah ini berapa dari dulu sampai sekarang? Sahabat saja, wah, nggak kebagian kita ini. Tapi untung Rasulullah tanggap. Rasulullah mikir, kalau hanya 70.000 umat saya luar biasa. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah. Orang yang 70.000 ini wujuhuhum kal qamari lailatal badri wa qulubuhum qalbu rajulin wahid. Yang 70.000 ini seleranya, wajahnya bagaikan bulan purnama, hatinya semua persis orang satu. Enggak ada yang lain, sama semua. 70.000. Rasulullah tanggap, umatnya banyak, minta lain kepada Allah. Pastazattu rabbi, aku minta tambahan kepada Allah. Umat saya banyak ya Allah. Kalau hanya 70.000, sahabat saja berapa, syuhada saja berapa, enggak kebagian kita. Akhirnya Rasulullah minta tambahan, fazadani ala kulli wahidin sab'ina alpan. Satu orang yang 70.000 membawa 70.000. Jadi akhirnya 70.000 kali 70.000 berapa? Ya kan sekolah panjenengan. Ada yang SMP, SMA, yang kuliah. Ya Pak, insya Allah 4.900.000.000 umat Rasulullah bakal masuk surga tanpa hisab. Baru banyak barangkali kita kebagian semua. Ini yang diherankan malaikat yang jaga surga. Ada kitabnya ini yang 4.900.000.000. Idza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun, apabila sudah nyampe hari kiamat nanti bakal datang kaum-kaum umat Rasulullah. Yang berapa tadi? 4.900.000.000. Lahum ajnihatun, kaum-kaum itu punya sayap semua. Fayatiruna biha,
ala hitanil jannah, maka terbang semua sampai nyampe di pinggir surga. Semua, ya luar biasa banyaknya. Tapi surganya itu luas, bukan seperti Palembang ini. Kalau seperti Palembang 4 miliar 900 juta, wah, nggak muat. Luas. Bukan seperti alam dunia. Ada di pinggir surga, di tembok surga. Karena surga tertutup. Umat Rasulullah bakal masuk surga duluan ketimbang umat yang lain. Rasulullah bakal masuk surga duluan ketimbang Rasul-Rasul yang lain. Kita nunggu di sana. Panjenengan kalau masuk surga tanpa hisab nunggu dulu. Tapi enak sih nunggu di surga ketimbang nunggu di stasiun. Malaikat yang jaga surga siapa itu? Malaikat Ridwan nanya. Ada Ridwan? Hah? Di luar? Ya tapi bukan malaikat. Murid abang. Pejuang lah. Malaikat Ridwan tanya, man antum? Siapa kalian semua ini? Laki-laki, perempuan kumpul di pinggir surga. Semua matur, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kita semua yang kumpul, laki-laki, perempuan, macam-macam. Tapi sudah ketemu semua ini. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, kata malaikat Ridwan, sekarang ini waktu hisab, tahu-tahu banyak orang nyampe di sini. Makanya ditanya, man antum? Siapa kalian semua? Umat Rasulullah jawab, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Summa yaqul, tanya lagi malaikat Ridwan, hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian semua ketemu dengan hisab? Periksaan amal. Amal bagus, amal jelek diperiksa. Ketemu. Pertanyaan malaikat Ridwan. Fayakuluna, matur umat yang ada di pinggir surga. Lah, enggak malaikat, enggak ketemu. Kayak apa hisab itu? Gua enggak tahu hisab, terbang dengan sayapnya itu, bagaikan pesawat. Waduh, tambah heran malaikat Ridwan. Hal ra'aitumul hisab? Fayaqulu saniyan, maka nanya lagi yang kedua, hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian semua ketemu dengan siratal mustaqim? Itu jembatan dari pemeriksaan Allah di hisab itu ke surga. Kalau bisa lewat, maka orang itu bakal masuk surga. Tapi kalau enggak, jatuh ke neraka. Itu siratal mustaqim. Ketemu kalian semua. Fayaquluna lah, enggak, saya enggak ketemu itu. Kayak apa itu? Makin heran. Ditanya lagi oleh malaikat Ridwan, bima wajadtum hadhihi derajat? Dengan apa kalian semua ini bisa punya derajat yang setinggi ini? Yang lain ditanya di hisab itu, ada yang lewat jembatan, merangkak, jalan duduk. Kalian sekarang sudah ada di sini. Fayakuluna, matur semua, abadna Allah sirran fi dari dunya wa adkhalana al-jannata sirran fil akhir. Malaikat, kita semua ini dunia dulu menyembah Allah dengan secara rahasia. Punya ibadah yang rahasia. Nah, ini yang ditanya malaikat Ridwan.
Menjawab, abadna Allah sirran fi dari dunya wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah. Saya dulu di dunia berbondong-bondong ya, mengamalkan amal rahasia. Buktinya banyak ikhwan-ikhwan akhwat. Abadna Allah sirran fi dari dunya wa adkhalana al-jannata sirran bil akhirah, dan memasukkan Allah sekarang ke surga dengan cara rahasia. Orang lain nggak tahu, malaikat Ridwan juga nggak tahu. Tahu-tahu ada di pinggir surga. Enak. Ini sudah diberi oleh guru mursyid yang namanya dzikir rahasia. Dalam bahasa dzikir hobi, amalkan perbanyak. Tadi saya sudah nalkin, ini pemberian Allah, penyebab dari guru mursyid. Makanya kita harus banyak terima kasih kepada guru kita. Insya Allah ya, insya Allah guru mursyid, oh itu bukan main. Mikirkan muridnya luar biasa. Makanya bapak rohani, kalau bapak biasa paling mikirin yang akan dimakan, yang akan dikasih. Tapi kalau bapak rohani, sampai dipikirkan nanti di alam akhir. Fayaquluna abadna Allah sirran fi dari dunya wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan nanti biarin ditanya oleh malaikat itu ya, jawab nanti sama-sama. Nah, ini yang panjenengan selalu diamalkan tiap waktu. Tetapi walaupun tidak tiap waktu, harus kita perbanyak dzikir hobi ini ya, latihan. Apa tadi sudah lupa ini, saya kalau lupa ingatin boleh, tapi jangan dimarahin. Ingatin aja, nanti terima kasih ya diingatin. Yang ketiga, ingat sendiri, enggak ada yang ingatin. Yang ketiga, arti dari alhamdulillahirrabbilalamin, hamdu hadisin liqadimin. Pujiannya hamba Allah yang hadis, yang baru kepada Allah. Kita harus memuji kepada Allah. Baca alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Kalau dalam syariat, sebelum masuk thariqah, panjenengan tentunya berzikir subhanallah, subhanallah diulang-ulang 33, alhamdulillah, alhamdulillah diulang-ulang 33, Allahu Akbar. Itu wiridan syariat. Bagus juga itu, bukan tidak bagus. Cuman bedanya, kalau panjenengan sibuk kemana umpamanya, enggak didikirkan itu, enggak diganti, ada yang ganti. Kalau panjenengan sibuk, dikir syariat itu diganti apa enggak? Saya juga dulu sebelum masuk thariqah begitu. Kalau sudah sibuk mau ke Jawa, sudah lepas dikir, salat saja. Tetapi kalau thariqah dari guru mursyid harus diamalkan secara istiqomah. Kalau sibuk boleh tidak diamalkan, tapi harus diganti, dikodok. Kenapa sampai begitu? Nah, amal ini oleh guru mursyid agar sampai jadi amal istiqomah. Kalau sibuk nggak dikir, nggak wirid, nggak diganti. Satu minggu sibuk, satu minggu nggak dikir. Sama saya begitu juga dulu waktu muda itu, jalan-jalan jauh nggak dikir, salat saja. Sudah salat, berangkat lagi. Tapi alhamdulillah ketemu Abah.
Ini alhamdulillah, Allahu Akbar, dikir syariat. Subhanallah, dikir syariat. Bagus. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, amal istiqomah ini oleh Allah, yang beramal istiqomah akan diberikan karomah. Karomah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal istiqomah. Al karomatul hakikiyatu innama hiya husulul istiqomah. Karomah kemuliaan dari Allah akan diberikan kepada orang yang mengamalkan amal-amal istiqomah. Berzikir istiqomah 165, nggak boleh kurang, kalau ditambah tambah bagus. Tapi jarang yang nambah ya. Nambah ini jarang. Contohnya tasbih ini dipaskan 165. Kalau saya enggak, ini dari ajingan baban, saya dikasih ajingan baban dihitung 33. Saya tengok, oh 33. Jadi kalau ini 5 kali 165. Kalau ngambil 10 kali 10 putaran, enak ini ketimbang ini walaupun kecil. Kalau ngambil 10, apalagi 20. Ini panjang tapi satu. Jadi ada barang kecil jadi besar, ada barang besar jadi kecil. Abah ini wah adil. Kenapa 165 itu ada yang nggak sibuk ngambil 165. Orang yang sibuk 165 enggak lama. Paling enggak seperempat jam ya. Enggak lama sih. Ketimbang orang jaga toko itu sehari semalam ada. Sehari saja ada berapa jam? Seperempat jam. Wah, sedikit. Makanya Abah itu memberi zikir sebanyak itu hanya dasar. Kita boleh tambah sendiri, tapi jangan dirubah. Merubah tidak boleh. Menambah zikirnya, khotamannya, manakibnya, setiap malam panjangan datang ke manakib, boleh. Saya di sini, di Jakarta dulu, tiap malam, padahal kadang-kadang 2 kali semalam. 23 hari, terakhir Bangkalan. Setelah itu saya ke Bali. Nisfu Syaban. Saya hitung, ditengok di almanak itu. Hampir 1 tahun ini 60 manakib saya hadirin. Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Malang, Pasuruan, Lumajang. Alhamdulillah. Ada yang tanya, sampean yang kecil-kecil gitu, kok kemana-mana bisa ya? Saya seperti ini nggak bisa. Ya udahlah, bukan urusan sampean, bukan urusan saya. Bisa ini, apa saja bukan urusan saya, bukan urusan sampean, biarin. Sekarang yang nanya meninggal, saya enggak. Ini pemberian Allah. Makanya kita mudah-mudahan oleh Allah selalu dikasih seperti apa yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Amal soleh ini yang menjadi pendekatan kepada Allah. Dikir amal soleh, kan amal soleh. Dikir hobi amal soleh, khotaman amal soleh, manakiban amal soleh, sedekah amal soleh. Ini pendekatan kita kepada Allah. Iya, mendekat kepada Allah. Ini dalam hadis qudsi Allah sudah berfirman, "Idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu minhu dzira'an." Apabila hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, berzikir hanya
165. Berzikir hobi hanya satu napas diulang-ulang 10 kali. Satu jengkal jaraknya mendekat, tapi balasan Allah lebih tinggi, lebih banyak, lebih panjang. Taqarrabtu minhu ziraan, aku mendekat satu hasta. Panjenengan mendekat Allah satu jengkal, Allah mendekat kepada panjenengan satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya ziraan taqarrabtu minhu ba'an, apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepada hambaku satu dupa. Kan lebih banyak Allah. Ini sudah jelas. Dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa yang baca kalimat la ilaha illallah satu, siapa yang baca solawat satu, Allah membalas pahalanya 10 salawat. Allah lebih tinggi memberinya. Kita hanya sedikit, Allah memberinya banyak. Makanya jangan kurang syukur. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan, apabila hambaku mendatanginku dengan berjalan kaki, satu langkah, aku akan mendatangi dengan lari-lari. Luar biasa Allah. Makanya kita ini kredit kepada Allah. Mendekat kepada Allah, mendekat. Barangkali sampai sangat dekat. Jangan dulu makrifah lah. Sangat dekat saja, luar biasa. Ya. Apalagi sampai makrifah seperti guru mursyid. Makanya jangan panjenengan kalau sekarang ini zaman akhir hati-hati. Zaman akhir ini iblis sekarang yang dicari bukan orang bodoh, orang pandai. Iya, iblis ini pandai. Kenapa nggak pandai? Kita belum ada, iblis sudah ada sampai sekarang. Makanya hati-hati dengan iblis. Allah sudah memberi peringatan. Itu musuh. Harus kita hati-hati. Makanya iblis itu cari orang yang pandai, yang alim. Kenapa? Karena satu orang alim kena oleh iblis, tergelincir, tersesat, yang ikut-ikut lainnya sama kena semua. Naudzubillah. Kalau orang bodoh nggak seberapa bagi iblis. Kena satu tetap satu kata iblis. Tapi kalau itu kata iblis, kena semua nanti. Hati-hati. Zaman akhir ini. Sekarang iblis banyak bicara sudah di mana-mana. Teman-teman iblis, teman-teman setan, kita sekarang sudah pensiun. Sudah nggak kerja lagi. Kenapa? Sekarang manusianya sudah lebih dari saya. Ngapain kita kerja? Tuh, tengok. Perempuan pakai jawat. Naudzubillah. Atasnya pakai kutang. Saya ketemu. Bukan nggak ketemu, makanya saya bicara. Naudzubillah. Pada bulan ke-7 tahun 23 di Bali ketemu supir saya, karena saya ngantuk setelah ngisi pengajian itu, dijemput dibawa ke Denpasar, hampir nyampe ke enggak, bukan kota itu, yang dingin itu, danau itu, Bedugul. Di situ ada masjid besar, itu banyak yang rekreasi, luar negeri, dalam negeri, orang Islam, luar Islam, banyak di sana. Saya di mobil itu dijemput dari Denpasar, mau ngisi di Denpasar setelah Singaraja. Tertidur di mobil, di muka. Supirnya itu saya dengar, astagfirullah, alhamdulillah. Saya terkejut. Apa sih?
Itu ya. Saya lihat sebentar, waduh, sampian saya terbangun nih. Tanya, kenapa sampian baca istighfar? Ya bertobat Kiai kan. Kenapa? Ya melihat saya ya. Kok baca alhamdulillah? Iya, saya bisa melihat, untung sih. Ini akhir zaman ini manusia sudah lebih dari iblis, dari setan, mengajak kejelekan. Iya, asyaiton di mana saja. Inna zallatal alim, sesungguhnya tergelincirnya orang alim, orang ngerti, orang tahu, banyak pengikut. Kasafina, kasafina titawraku, seperti perahu yang tenggelam di lautan. Iya, kasafina titawraku wa yawraku maha khalqun katsirun, perahu yang banyak muatannya, orangnya di dalam dagangan macam-macam tenggelam, orangnya ikut tenggelam yang banyak itu, barang-barangnya ikut tenggelam, habis. Hati-hati, makanya alhamdulillah kita sambung menyambung murid-murid Abah ya. Seandainya ada apa-apa saling kasih tahu, saling jaga, itu kita seperjuangan, senasib, seperguruan, senasab lagi. Iya, anak cucu Adam ya. Tadi sudah dibaca di mana sih? Tidak masuk. Katanya ada mantam ya. Tapi saya mohon maaf kepada Pak Haji Samsul, tidak bisa ngimamin, cuman mau ikut ya. Mau ikut. Suara saya serak, hampir habis ini. Besok malam, besok ada ya. Besok ada 2. Waduh, ini saya andai kata di sini di Palembang ada dokter yang jual suara, saya beli. Iya. Masa bisa itu ngisi pengajian kalau nggak ada suaranya? Hah? Iya, sakit di tenggorokan. Ini saya kan dikasih anu. Saya beli kalau ada. Tanya-tanya saja. Saya mau beli. Ikhwan, oh tinggal 1 ya. Ingat lagi saya, tinggal 1. Yang terakhir, alhamdulillah ini intinya tinggal 1. Hamdu hadisin li hadisin. Ya. Yang pertama apa? Hah? Oh ya. Yang pertama hamdu qadimin li qadimin, yang kedua hamdu qadimin li hadisin, yang ketiga hamdu hadisin li qadimin, yang keempat hamdu hadisin li hadisin. Pujiannya manusia kepada manusia. Panjenengan memuji siapa itu? Guru kita boleh, tapi guru kita tidak minta puji ya, boleh, tapi jangan minta pujian, jangan minta sanjungan, nggak usah. Dipuji iya, nggak dipuji iya, nggak ada urusan. Nah ini, tapi memuji boleh, menyanjung boleh. Nah, ini yang terakhir hamdu hadisin li hadisin. Ikhwan, ini sudah selesai. Biar saya nggak dituntut nih. Tadinya katanya 4, tapi hanya 3. Nah, sekarang sudah selesai 4. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan permintaan panjenengan harus diteruskan dan diselesaikan. Saya sudah selesaikan. Saya bicara di sini ya, bukan kehendak saya ya, bukan kehendak saya. Makanya kalau ada kesalahan apa yang saya sampaikan, mohon maaf, benarin sendiri, benarin apa yang salah dari saya, benarin sendiri ya. Kalau kurang tambah sendiri, kalau lebih kurangin. Tetapi kalau benar, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.